Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Wiratama Mustafa Kemal dari program studi akuntansi Universitas Hairun, Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu fenomenologi berdasarkan pengetahuan saya dan mereview sebuah artikel penelitian fenomenologi yang berjudul Pengalaman Ibu Bekerja Terhadap Tumbuh Kembang Anak Prasekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci untuk mengeksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok yang menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Jadi pendekatan fenomenologi itu merupakan pendekatan yang mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan fenomena yang terjadi. Analisis yang akan digunakan adalah analisis menurut Colizzi pada tahun 1978 yang meliputi 7 langkah. Langkah-langkah tersebut yaitu written protocol, extract significant statement, formulate meaning for each significant statement, integrate result into exhaustive descriptive description of the phenomenon, formulate exhaustive description into statement of identification of its fundamental structure, dan return to participant for validation of findings. Pengambilan data berada pada tempat kerja di ruang lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik di Palembang. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama, ibu yang menitipkan anak di luar rumah ketika bekerja. Yang kedua, ibu yang memiliki anak yang berumur 3-6 tahun. Yang ketiga, ibu yang bekerja di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik di Palembang. Yang keempat, ibu yang bersedia dan mampu menceritakan pengalamannya. Yang kelima, ibu yang bersedia untuk direkam baik audio maupun audio visual. Terus proses pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara in-depth interview. Data yang diperoleh dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari wawancara dengan 4 partisipan. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang berumur 29-42 tahun. Pekerjaan seluruh partisipan ini adalah sama, yaitu menjadi karyawan swasta. Partisipan memiliki anak yang dititipkan berumur 2 bulan hingga 4 tahun. Tetapi pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada partisipan dengan anak yang berusia prasekolah, yaitu sekitar 3-5 tahun. Sehingga umur anak yang menjadi subjek penelitian pada partisipan yang pertama yaitu 3 tahun. Partisipan yang kedua berumur 3 tahun juga, partisipan yang ketiga 4 tahun, dan yang terakhir berumur 3 tahun. Hasil utama dari proses analisis ini ada 8 tema, yaitu yang pertama, pandangan ibu bekerja terhadap tumbuh kembang anak yang dititipkan. Yang kedua, kemampuan perkembangan anak yang dititipkan. Yang ketiga, cara ibu bekerja mengoptimalkan perkembangan anak. Yang keempat, alasan ibu memilih bekerja dengan menitipkan anak. Yang kelima, perasaan ibu bekerja saat menitipkan anak. Yang keenam, hambatan ibu bekerja dalam menitipkan anak. Yang ketujuh, upaya ibu bekerja mengatasi hambatan. Dan yang terakhir, yang ke-8, dampak menitipkan anak saat ibu bekerja. Yang pertama, pandangan ibu mengenai tumbuh kembang anak. Ditunjukkan oleh pernyataan partisipan sendiri, 3 dari 4 partisipan menyatakan bahwa tumbuh kembang anak yang dititipkan dalam kondisi baik, normal, dan tidak mengalami masalah. Hal tersebut dinyatakan oleh partisipan berdasarkan pendapat mereka sendiri mengenai tumbuh kembang anak. Jumlah anak yang dimiliki oleh partisipan juga berbeda-beda. Pada penelitian yang diteliti oleh Aiza 2016 mengenai persepsi
ibu tentang Golden Egg menunjukkan hasil bahwa 79% beranggapan cukup baik. Dalam penelitian tersebut terdapat banyak faktor yang berpengaruh positif terhadap persepsi ibu. Salah satunya adalah jumlah anak. Semakin banyak anak yang dimiliki, maka persepsi ibu mengenai Golden Egg juga semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian Aizah, hal tersebut membuktikan bahwa jumlah anak yang mempengaruhi persepsi atau pandangan ibu. Yang kedua adalah kemampuan perkembangan anak yang dititipkan. Kemampuan perkembangan anak yang dititipkan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu kemampuan bahasa anak. Yang kedua, kemampuan motorik kasar dan motorik halus anak, serta kemampuan personal sosial. Kategori yang pertama itu adalah kemampuan bahasa anak. Kemampuan bahasa anak yang dititipkan ditunjukkan pada pernyataan ibu dalam penelitian ini. Kemampuan tersebut seperti dapat berbicara, memiliki kosakata, mengenal huruf dan warna, serta dapat berhitung. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 partisipan mengungkapkan anaknya telah mampu untuk menyebutkan beberapa kosakata. Selain kemampuan bahasa, kemampuan motorik kasar juga merupakan hasil penelitian pada artikel ini. Kemampuan tersebut seperti lari-lari dan main bola. Seluruh partisipan menyebutkan bahwa anak yang dititipkan telah dapat bermain seperti lari-lari dan main bola. Faktor tersebut yang menjadikan anak memiliki kemampuan motorik yang sesuai, yaitu faktor seperti faktor lingkungan sosial di tempat penitipan. Kategori kemampuan anak selanjutnya adalah kemampuan personal sosial. Kemampuan personal sosial yang dinyatakan oleh partisipan pada penelitian ini meliputi anak menggunakan pakaian baju kaos dan celana, makan sendiri, minum menggunakan gelas, dan dapat ke toilet sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas perkembangan anak pada aspek personal sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah dan Rasmawati pada 2018 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan personal sosial anak salah satunya adalah lingkungan keluarga. Pendidikan yang diberikan oleh ibu dalam keluarga kepada anak juga sangat mempengaruhi perkembangan personal sosial anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak juga menurut Izzati 2017 yang salah satunya adalah faktor psikososial. Faktor psikososial tersebut seperti stimulasi yang diberikan, kasih sayang orang tua, dan motivasi anak untuk belajar. Yang ketiga, cara ibu untuk mengoptimalkan perkembangan anak dibagi menjadi 4 kategori, yaitu manajemen waktu, tindakan yang dilakukan, fasilitas yang diberikan, dan mencari informasi. Manajemen waktu yang baik diperlukan bagi ibu untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa partisipan berusaha meluangkan waktu selama mungkin dengan anak. Adanya waktu luang bersama anak dapat dimanfaatkan ibu untuk melakukan pengajaran, stimulus perkembangan, dan memberikan kasih sayang. Menurut peneliti, adanya faktor seperti stimulasi yang ibu berikan, walaupun ibu bekerja, akan menentukan kemampuan anak. Dibuktikan dengan adanya hasil pada penelitian ini yang menunjukkan cara ibu dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Yang keempat, alasan ibu memilih bekerja. Tergambarkan berdasarkan pernyataan partisipan dalam penelitian ini. Partisipan menyatakan alasannya seperti memenuhi kebutuhan ekonomi, aktualisasi diri, dan eksplorasi diri. Setiap ibu memiliki alasan-alasan tersendiri untuk memilih bekerja daripada menjadi ibu rumah tangga. Kartajaya pada 2012 menyatakan terdapat 3 alasan ibu untuk memilih bekerja.
Alasan tersebut yaitu tuntutan ekonomi, emosional dan psikososial, serta meningkatkan kepuasan pribadi. Alasan ibu bekerja dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan finansial dan kebutuhan individual. Yang kelima, perasaan ibu bekerja saat menitipkan anak. Hal ini ditunjukkan oleh partisipan yang menyatakan sedih, tidak tenang, was-was, dan cemas. Perasaan pada penelitian ini merupakan hasil dari respon emosi karena anaknya harus dititipkan saat bekerja. Rasa seperti was-was, sedih, cemas, dan tidak tenang muncul karena ibu memikirkan anaknya yang sedang bersama orang lain. Partisipan merasa was-was karena melihat banyaknya berita mengenai penganiayaan anak atau kecelakaan pada anak karena kurangnya pengawasan. Perasaan tidak tenang juga muncul sebagai akibat ibu yang sebelumnya belum percaya pada pengasuh. Selanjutnya, hambatan ibu bekerja dalam menitipkan anak. Hambatan ibu dalam bekerja menitipkan anak tergambarkan dalam hasil penelitian ini. Hambatan tersebut antara lain kondisi kesehatan anak yang sering sakit dan waktu proses penitipan anak, seperti pada antar jemput hingga anak yang tidak mau ditinggal. Hambatan ibu bekerja saat menitipkan anak terbagi menjadi dua kategori, yaitu kondisi kesehatan dan proses penitipan anak. Kondisi kesehatan anak menjadi hambatan utama karena menitipkan anak. Hal ini diungkapkan oleh 3 dari 4 partisipan yang menyatakan anaknya sakit atau tidak enak badan. Kondisi sakit yang dirasakan anak tersebut seperti anak demam, batuk, pilek, sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya-upaya ibu dalam mengatasi hambatan yang dirasakan saat bekerja dan menitipkan anak. Yang terakhir, dampak ibu menitipkan anak. Dampak ibu menitipkan anak merupakan hasil dari penelitian ini. Seluruh partisipan membicarakan tentang dampak negatif dan positif menitipkan anak. Dalam penelitian ini, seluruh ibu bekerja dan menitipkan anaknya di tetangganya, mbahnya, dan penitipan anak. Dengan menitipkan anak, partisipan menyampaikan dampak yang berbeda-beda. Di antaranya adalah dampak positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menitipkan anak memang memiliki dampak positif, namun sedikit berbeda dengan dampak positif yang dirasakan pada penelitian sebelumnya. Menurut peneliti, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan tempat penitipan, di mana anak dititip. Pada penelitian ini, anak tidak dititipkan di tempat penitipan atau TPA, anak atau daycare seluruhnya, sehingga mempengaruhi pengalaman partisipan dalam menceritakan dampak positif yang dirasakan. Selain itu, pola pengasuhan yang berbeda menjadi penyebab perbedaan dampak yang dirasakan. Anak yang dititipkan pada daycare memiliki pola pengasuhan dan pendidikan yang baik dan teratur. Hal ini tentu berbeda dengan pengasuhan oleh tetangga atau neneknya yang mengajari anak dengan seadanya.